النار أنظر وعنا كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر وعنا خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وعما سر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وعما الساعة آتية لا ريب فيها وعما الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بعمري لا إله إلا الله أدخل بعمري لا إله إلا الله أدخل بعمري لا إله إلا الله القاضي يا ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي المصطفى ملك قاصدنا محمد سيد القومين وثاقبين والفارقين منه بومينا جميعا ربي المصطفى ملك قاصدنا واغفر لنا ما مضى هو النبي الذي تلك شفاعته لكل عالم من العوالم مقيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم رضا بمن دعا قمري وعن نبي وعن محمد الكرمي يا ربي المصطفى مالك قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأجر والصبر ثم التابعين فهم اللقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا أمرنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على فتحة إلى رشدنا والنبينا الكريم ولنا ورسول الله وآله وصحبه وسلم ثم إلى باب من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين ومن المقربين وعلى كل ما سمع كل من تبعهم إلى يوم الأجمعين ثم إلى جميع كفرة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالداتنا ومشايخنا ومعلمينا وللحق علينا وعليكم السلام وهي أمواتي أهل قرية بukit Falam وإلى روح أمواتها جماعة مجاهدين
وسائر المسلمين والمسلمات آمين 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 وشرك بره وبريان وما يرحمه في عالم ابن أبي بالحضرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjala ma'a minal muqassirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddara al arzaqa wal aqwat wa asaba ala a'mali shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin mu'jizatil dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Terima kasih, syukur kasih jazakallah guru kita Pak Haji Ustaz Abdul Aziz, beliau selaku pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Mujahidin Bukit Tanam, juga selaku wakil dari Ayah Nabi Abdullah Al-Idrus. Semoga beliau berdua juga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, panjang umur, berkah dunia selamat, dunia selamat di akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian pula kita semua sama, semoga kita senantiasa diberi karunia sehat afiat lahir dan batin, terutama semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita Allah kabul, Allah ijabah, cita-cita kita semoga secepatnya dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semoga kita senantiasa terarah, terbimbing di jalan istiqomah, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah istiqomah pengajian malam Sabtu kitab Muqasyaratul Qulub, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakui tercatat sebagai muridnya Imam Al-Ghazali sesuai perkataan ulama. Manakala kita tidak mendapati ulama yang soleh, sedangkan kita dianjurkan untuk dekat dan bergaul dengan ulama, di lingkungan kita tidak ada umpamanya ulama yang benar-benar soleh, panutan, ulama yang ahlullah, maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, dengan cara membaca kitab atau karangan
beliau itu sama dengan hadir di majelisnya beliau. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diperkenalkan dengan salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali, dan alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa lama, beberapa waktu. Semoga itu jadi catatan kita termasuk hambanya Allah, umatnya baginda Nabi yang istiqomah di dalam majelis ilmu. Nah, maka kehadiran kita pada malam hari ini insya Allah berarti kita sama dengan hadir di majelisnya Imam Al-Ghazali. Salah satu kelebihannya bermajlis dengan kitab pedoman, ya, menggunakan kitab. Maka dalam cara penyampaian pun, surah pun, Al-Fakir tidak terlalu banyak ke sana ke sini. Jadi fokus dengan redaksi kitab. Jadi supaya kita ini benar-benar terarah, fokus dengan penyampaian di dalam kitab. Ya, mudah-mudahan waktu kita yang bukan dikorbankan, yang kita gunakan semuanya, pikiran ini menjadi catatan pembuktian kita istiqomah di dalam majelis ilmu, dan majelis ilmu tersebut termasuk majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semua yang berkaitan dengan ilmu, maka karena ilmu mulia, mayat telaka sesuatu bil mayat telaka bil masruf, bahwa masruf sesuatu yang berhubung dengan yang mulia, maka itu terbawa mulia. Mudah-mudahan kita yang hina, kita yang lemah ini terbawa mulia karena kecintaan kita pada sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak, sama-sama hayati penyampaian Imam Al-Ghazali, melanjutkan penjelasan beliau dalam masalah gerbang atau celah masuknya setan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wa minha ad-darahim wa dananir wa sahiri asnafil amwal wal urud wa tawab. Sudah itu ya. Sudah. Sekarang bakhil. Wa minha, dan di antara celah tempat masuknya setan di dalam hati, al-bukhlu wa khawful faqr, bakhil dan takut miskin, takut fakir, pelit dan takut fakir. Itu berarti salah satu celah masuknya setan di dalam hati. Fa inna dalik huwallazi yamna'u minal infaq wa tasadduq. Nah, karena bakhil dan takut fakir, garis miring takut miskin, itu mencegah orangnya, pemilik sifatnya, kalau kita, ya katakanlah kita, mencegah kita tidak suka infak, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Jadi hartanya, uangnya, kalau uang
itu disimpan gitu, atau dibelanjakan sesuai keinginan nafsunya. Apa yang diinginkan nafsunya, maka untuk itulah anggaran pembelanjaan hartanya. Wa yad'u ilal idkhar wal kansi wal adabil alim. Nah, bakhil ini mengajak kita manusia untuk menumpuk-numpuk harta, menyimpan, disimpan, ditumpuk. Bahasa ininya ditabung. Ya. Sama ditabung kalau apa namanya? Sekarang kan umumnya ngapain dikasih ke orang, ngapain dikasih masjid, ngapain yang lebih baik ditabung. Ada kan yang punya pikiran seperti itu. Nah, yang ngajaknya ke sana karena bakhil, karena bakhil, karena takut miskin. Jadi dia nggak mau infak karena takut miskin. Dalam pikiran dia, harta yang dia infakkan nanti berkurang karena infak. Maka dia nggak suka infak, nggak mau karena takut berkurang. Ketika berkurang hartanya, otomatis menurut dia bakal jadi fakir, jadi miskin. Wal adabil alim. Nah, selain mengajak, mengarahkannya untuk menyimpan harta bakhil juga nanti di akhirat itu mengajak kepada siksa yang menyakitkan. Karena orang yang pelit, apalagi ketika padanya sudah nisab zakat, maka dia akan disiksa oleh hartanya, karena hartanya. Sudah banyak keterangan-keterangan dari Al-Quran maupun hadis bagaimana orang yang pelit nanti di akhirat disiksa. Salah satunya, kalau dulu perumpamaannya kan dengan emas dan perak yang disimpan. Maka nanti emas dan perak itu dalam pengertian harta itu akan dibuat semacam lempengan papan. Kemudian lempengan papan tersebut diinikan di punggung kita, dibikin setrikaan sampai rontok daging-dagingnya, balik lagi gitu terus menerus. Itu saya salah satu dari hadisnya baginda Nabi SAW, bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya siksaan terhadap orang yang pelit tadi. Belum nanti yang lain-lainnya. Insyaallah nanti ada bab khusus. Wa min afatil bukhli, kemudian di antara bahayanya bakhil, di antara bahayanya pelit, al-hirsu ala mulazamatil aswaq, kesengsem pengennya tuh ke pasar, shopping, belanja. Nah, dalam pikirannya itu, dalam otaknya itu nggak jauh dari itu. Ketika punya duit, langsung ke gambar ABC yang akan dibeli. Jadi pikirannya itu. Kalau sekarang yang gambar mall. Ya.
pasar anak-anak kurang paham pasar. Mau untuk membelanjakan uangnya, hartanya. Wahia, sedangkan pasar garis miring bahasa sekarangnya mall dan sejenisnya dan yang semacamnya, ma'asa susyayatin adalah tempat bersarangnya setan. Tempat bersarangnya setan. Jadi setan nyarangnya di pasar. Masya Allah. Di dalam hadis Nabi disebut seburuk-buruknya tempat adalah pasar, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Diulangi, jadi di antara gerbang atau celah masuknya setan ke dalam hati, salah satunya adalah bakhil atau pelit dan takut miskin. Nah, sekarang kita tahu berarti bakhil dan takut miskin adalah celah lubang di mana di lubang itu setan masuk ke dalam hati kita. Maka supaya setan tidak masuk ke dalam hati kita, lubangnya harus ditutup, jangan ada. Berarti kikis itu bahaya. Pelit itu, takut miskin itu, gitu. Beres, kemudian Imam Al-Ghazali meningkat lagi menjelaskan celah tempat masuk setannya yang lain. Wa minha, di antara celah masuknya setan ke dalam hati, at-ta'asubu lil madahib wal ahwa wal hikd alal khusum wa nadru lahum bi'ainil ihtikar wa dalik mimma yuhlikul ibad wal fusaq jami'an. Di antara celah tempat masuknya setan yaitu at-ta'asub, ta'asub lil madahib. Bahasa sekarang apa? Fanatik madhab. Merasa madhabnya yang paling benar, merasa kelompoknya yang paling benar. Kita madhab Syafi'i merasa Syafi'i yang paling baik, yang paling benar, fanatik sehingga menyalahkan selain Syafi'i, itu ta'assub. Maka kita nggak boleh seperti itu. Kita bermadhab Syafi'i, hormati, hargai selain Syafi'i. Ketika anak kita menemukan yang tahiyat begini, jangan salahkan. Hargai dan hormati, cuman kita jangan tuturut munding. Iya, gitu. Karena Syafi'i tidak begitu. Salah satunya ketika kita menemukan perbedaan dalam praktek amaliyah, sholat, taat dan lain-lain, kita jangan terburu-buru menyatakan itu salah. Gitu. Bisa jadi beda madhab. Nah, itu nggak boleh. Itu salah satu celah masuknya setan. Demikian juga fanatik kelompok, fanatik ormas. Kita NU merasa NU paling baik, nggak boleh. Karena NU ini bukan
apa namanya ormas gitu. Sedangkan ormas dalam Islam ini banyak. Salah satu rusaknya kita umat Islam ini, kita ini terlalu fanatik golongan, dan ini nggak boleh dalam ajaran kita dalam ajaran Islam. Cukup sejarah memberikan contoh kepada kita bagaimana rusaknya dulu Islam ini di generasi dulu karena kefanatikan. Pengikut Imam Ali terlalu fanatik dengan Imam Ali, menyalahkan selain Ali. Dampaknya bagaimana? Kita bisa lihat dalam sejarah yang jadi korban Islam. Nah, adanya sekte-sekte, adanya firqah-firqah, adanya Mu'tazilah, Mujasimah, Syiah, Hasaniyah, Musabbihah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain, itu berawal dari kefanatikan golongan, kelompok, pemimpin. Mudah-mudahan kita terjaga. Ini dalam rangka yang bagus, yang baik, apalagi yang buruk, ya. Kita caranya tetap hargai dan hormati. Cuma kita jangan latahan gitu, jangan sembarang ikut. Kita tetap pegang prinsip kita. Apalagi sampai memvonis sesat, memvonis salah, nggak boleh. Itu namanya ta'assub lil madahib, fanatik terhadap madhab. Dan Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala beliau sampai sekarang disebut embeyan, itu korban kefanatikan salah satu pengikut madhab yang lain. Beliau dipukul sampai ininya keluar. Masya Allah. Ini sebetulnya bukan sekarang saja hal ini terjadi, zaman dulu. Cuman kita harus ambil pelajaran. Wal ahwa, juga keinginan-keinginan, hawa-hawa nafsu. Ini juga sama, celah tempat masuknya syaitan ke dalam hati. Wal hikad, dan dendam. Kalau orang Sunda bilang ngunak-ngunak. Dendam juga sama, itu penyakit hati, juga celah tempat masuknya setan ke dalam hati. Wal hikad alal khusum, dendam terhadap lawan seteru. Kita ini lagi konflik dengan seseorang, misalkan dengan lawan kita. Dalam hati ini magel ya, sampai unek-unek kita, sampai dendam. Nah, itu juga sama, celah tempat masuknya setan. Enggak bagus, enggak baik, enggak layak seorang umatnya baginda Nabi di dalam hatinya ada seperti itu. Tidak layak seorang yang mengharapkan syafaat Nabi dalam hatinya ada seperti itu. Jangan ngomong doang, lana, tapi manhajnya Nabi nggak diikuti. Cuma sekedar di bibir minta syafaat Nabi. Emang semudah itu syafaat? Ikuti manhaj Nabi, nasihat Nabi. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Yang menyampaikan keterangan penyakit tadi siapa? Nabi. Yang menyampaikan bahwa
hikat ini buruk, siapa ya? Nabi. Nabi yang memberikan tuntunan kepada kita, dan beliau tidak menginginkan kita umatnya di dalam dirinya ada itu, makanya beliau jelaskan. Wa nadru lahum bi ainil ihtiqar, dan memandang kepada lawan seteru dengan pandangan merendahkan. Jadi kita boleh punya lawan, tapi jangan menganggap lawan kita ini hina, rendah. Kita boleh beda paham, beda pendapat, beda pikiran dengan orang lain, tapi kita tidak boleh merendahkan. Apalagi sampai memvonis A, B, C. Nggak boleh. Nah, ini kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini, ya. Wadalik mimma yuhlikul ibad wal fusaq jami'an. Ini semua yang disebut satu, ta'assub, fanatik madhab. Kedua, hawa nafsu, keinginan nafsu. Ketiga, dendam terhadap musuh. Keempat, memandang musuh dengan pandangan rendah. Ini yang merusak kita, hamba-hamba Allah. Kita ini rusak, binasa karena ini. Kebinasaan kita karena kita. Kenapa disebut karena kita? Itu karena kita lebih nurut perasaan kita ketimbang nurut sama Nabi. Kata Nabi, jangan rendahkan musuh kamu. Ketika ketemu dengan apalagi cuma saingan beda partai. Ya Allah. Yang kita dukung belum tentu mikirin kita. Kadang dekatnya aja pada saat ketika ada maunya. Kita sampai mati-matian, sampai belaan putus hubungan keluarga. Jangan sampai gitu. Kenapa? Ini yang membuat kita binasa. Secara tidak sadar kita sudah menyakiti Nabi. Yang kita sakiti umat Nabi, ya kan? Kalau anak kita ada yang ini, siapa yang sakit? Kita, orang tua. Nabi juga sama. Kita umat Islam, jasa. Jangan sampai kita sesama umat Islam nih, Masya Allah. Nah sekarang udah tahu, berarti itu adalah celah tempat masuknya setan. Jadi kita harus lebih dewasa. Yang namanya ini pasti beda, nggak sama, tapi saling menghargai pendapat dan pikiran orang lain, saling menghargai pilihan orang lain yang masih saudara kita, saudara seakidah, saudara seislam, saudara sama-sama sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang paling Rasulullah khawatirkan. Yang paling Rasulullah khawatirkan di akhir zaman ini. Kita umat Islam ini sesama umat saling bentur. Rasulullah nangis. Jadi kalau kita memang sayang pada Rasulullah, mari kita belajar melatih diri kita mengelola, mengendalikan, menutup celah tempat masuknya setan ke dalam hati. Qala Al-Hasan, Sayyidina Hasan berkata, balagana anna iblis qala.
Kata Imam Hasan, telah sampai riwayat kepada kami bahwa iblis berkata, apa perkataan iblis? Sawaltu li ummati Muhammadil ma'asi. Aku sudah berusaha menggoda umat Nabi Muhammad nih dengan maksiat. Digoda supaya mau maksiat, supaya mau A, B, C, macam-macam maksiat. Aku sudah jalankan, kata iblis. Fapasamu zuhri, namun mereka malah mematahkan punggungku. Punggungku patah oleh mereka. Aku goda mereka, mereka patahkan punggungku. Bil istighfar, dengan bacaan istighfar. Artinya misi iblis dengan maksiat kepada kita umat baginda Nabi Muhammad gagal karena istighfar. Kan maksiat diampuni Allah ketika baca istighfar. Maka gagal misiku, kata iblis. Fasawaltu lahum dunuban la yastaghfirullah minha. Maka aku pun menggoda mereka supaya mereka melakukan dosa dan dosa tersebut tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Aku goda supaya mereka mau melakukan dosa yang tidak ada pengampunannya dari Allah. Minha wahiyya al-ahwa. Dosa itu adalah dosa hawa nafsu. Nah, itu pernah kita baca istighfar, ingat untuk istighfar hawa nafsu kita. Kita sendiri nggak menganggap bahwa hawa nafsu itu dosa, padahal dosa. Ini sehingga kita terlena. Terlena. Masya Allah. Karena itu cara iblis. Dengan maksiat gagal, lalu dia cari cara lain, yaitu diarahkan, digodanya dengan supaya nurut hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini enggak seperti baca apa, enggak seperti dosa yang lain. Padahal itu dosa. Wa qad sadaqal mal'un fa innahum la ya'lamun. Dan iblis dalam hal ini benar. Dalam hal ini iblis benar. Karena kata iblis, mereka manusia la ya'lamun, tidak tahu anna dalika minal asbab allati tajri inal ma'asi. Yang mengarahkan mereka kepada maksiat itu yaitu hawa-hawanya, keinginan-keinginannya. Dan kita tidak tahu. Mereka manusia tidak tahu, kata iblis, cara strategi iblis. Secara langsung tidak, tapi diarahkan ke keinginannya. Namun setelah dikuasai, terjerumuslah ke dalam maksiat. Fa kaifa yastaghfiruna minha? Karena tidak tahu, lalu bagaimana manusia ini meminta ampunan kepada Allah dari keinginan tersebut, dari hawa tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan sekarang kita bisa paham, bisa tahu ya. Mudah-mudahan kita terjaga, terpelihara, kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak, menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu sudah habis. Ada nawaitu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua itu dalam pembelahan bagian dari ibadah Allah. Juga kita memohon Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengistiqomahkan kita semua di dalam ketakwaan. Jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala untuk keseluruhan muslim ini, mari sama-sama kita doa dengan doa kepada Allah. Ya Rabbana taqabbal minna
على لظى أسرفنا فاكتب علينا طوى تسيل كل نوى واستر من العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الجيران وكل ذي محبة أو غيرة أو سكان أجرى أمين الرب أسماء فضلا وجودا منا لكن سبي منا بالمصطفى رسولي نطر بكل سلبي صلى وسلم ربي على يد الحق وآله وصحبه عداد تأسيسه والحمد لله في البر والبحر لله في البر والبحر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي